Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Silakan saya ikhlaskan Anda dan konco-konconya, para pengikutnya, pergi ke tanah leluhur Anda saja di Yaman. Ciptakan negara agama di tanah leluhur Anda di Yaman, Saudara Rizik Syihab. Atau di belahan negara lain di tanah Arab yang memakai hukum Islam. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadah Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi potongan cuplikan dari pidatonya Rizik Syihab di acara reuni 212 di Jakarta hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan berkali-kali, bahwa misi utama dari orang ini adalah ingin menegakkan NKRI bersyariah. Ingin negara ini ditegakkan di atas hukum agama, dalam hal ini adalah Islam. Ingin mendirikan negara Islam. Ingin berkhilafah. Sering kali saya sampaikan. Dan tadi secara gamblang Rizik Syihab mengatakan bahwa konstitusi di negara ini harus di bawah hukum agama yang diyakini oleh Muhammad Rizik Syihab. Terang, jelas, tegas gitu. Dan ini tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mendeklarasikan diri dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, punya Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Siapapun yang ingin merubah konstitusi di dalam berbangsa dan bernegara, dia ingin mengkhianati bangsa ini. Dia ingin mengkhianati para pendiri bangsa ini. Dia ingin makar, walaupun hari ini masih dalam bentuk gagasan, masih dalam bentuk ide. Berkali-kali Rizik Syihab menyampaikan ini dan mencekoki publik secara halus maupun kasar. Agar orang percaya, agar orang di hatinya, di pikirannya terpatri, tertanam bahwa konstitusi yang kita pakai hari ini adalah konstitusi yang tidak benar. Konstitusi yang benar adalah konstitusi yang menurut Rizik Syihab adalah memakai konstitusi hukum agamanya, yakni Islam. Saya Muslim, saya orang Islam. Tetapi bahwa konstitusi kita, para pendiri bangsa kita telah bersepakat bahwa negara ini didirikan atas dasar Pancasila dengan sila tiganya persatuan Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang punya banyak perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, budaya. Sehingga kalau negara ini didirikan, ditegakkan atas konstitusi hukum Islam, sebagaimana yang dicita-citakan setiap saat oleh Rizik Syihab, kemana saudara-saudara kita non-muslim? Kemana saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam? Apakah mereka akan dipaksa untuk mengikuti hukum Islam di tanah Nusantara ini? Justru propaganda ini adalah propaganda yang sangat merusak bagi keutuhan bangsa dan negara. Anda mengangkat tagline Indonesia berkah. Berkah dari mana?
Kalau kemudian cita-cita Anda justru ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, ingin menghadap-hadapkan bangsa warga negara Indonesia atas dasar agama, Anda apa tidak berkaca? Anda baru pulang dari Yaman, negara Timur Tengah yang satu sama agamanya, sama-sama Muslim, Afghanistan. Terlibat perang saudara setiap hari, sudah puluhan tahun sampai hari ini, setengah abad lebih belum selesai. Gara-gara pemahaman hukum Islam menurut kepalanya masing-masing. Sama-sama ingin menegakkan khilafah. Akhirnya yang berbeda dianggap berkhianat, dianggap melanggar hukum Allah, dianggap melanggar hukum agama, saling ngebom, saling perang. Tidak semudah apa yang kau katakan, Saudara Rizik Syihab. Dan Indonesia patut bersyukur dengan konstitusi yang sudah ada, dengan Pancasila yang sudah disepakati bersama oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para pendiri bangsa dulu. Dan itu adalah dasar negara yang menyatukan semuanya. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada agama yang memaksa terhadap agama yang lain. Seluruhnya diakui sebagai kekayaan hasanah agama-agama di atas Nusantara ini yang harus itu berdampingan, rukun, tentram dan damai dengan dasar negara yang menyatukan ini. Tapi kalau Anda ingin menyatukan atau ingin mendirikan, menegakkan Indonesia dengan atas dasar syariat Islam, kalau kemudian saudara-saudara kita non-muslim juga punya gagasan dan akidah yang sama, ingin menegakkan agama dengan syariat Kristen misalkan, yang beragama Kristen, atau yang Buddha, Hindu dengan syariat Buddha dan seterusnya, perang saudara di depan mata. Dan perang saudara di Indonesia sangat mengerikan. Karena di Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu. Apa Anda nggak berpikir ke situ, Saudara Rizik Syihab? Sudahlah, begini saja, kalau Anda ingin hidup di atas tanah yang menurut Anda diyakini berkah dengan atas dasar agama, negara yang memakai hukum agama sebagai landasan berpijak dan berhukum, silakan, saya ikhlaskan Anda dan konco-konconya, para pengikutnya, pergi ke tanah leluhur Anda saja di Yaman. Ciptakan negara agama di tanah leluhur Anda di Yaman, Saudara Rizik Syihab. Atau di belahan negara lain, di tanah Arab yang memakai hukum Islam, memakai sistem khilafah. Kalau Anda berhasil, coba kampanyekan dari sana. Tunjukkan ke Indonesia bahwa saya telah berhasil mendirikan khilafah di Afghanistan misalkan, atau di Yaman misalkan. Baru Anda bisa promosikan di sini. Tanah di tanah Arab dia beri konflik perang saudara atas dasar agama masing-masing kok. Masih terus-terusan mengupayakan Indonesia mau dibikin negara atas dasar syariat Islam. Mau bersyukur sih ngapa? Bersyukurlah atas dasar Pancasila. Demokrasi Pancasila yang sedang kita pakai ini, Anda bisa berkoar-koar seperti hari ini di Monas, di Jakarta. Para kabib-kabib keturunan Yaman bisa mengajar agama, walaupun kadang-kadang ajarannya adalah doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan, yang sering-sering menyakiti warga pribumi Nusantara. Ini sudah sering kita dengungkan, hanya Indonesia ini, negara kita ini masih lemah di dalam penegakan hukum untuk menjaring orang-orang yang mengkampanyekan hal-hal yang membahayakan bangsa dan negara semacam ini. Orang yang mengkampanyekan khilafah, mengkampanyekan NKRI bersyariah, mengibarkan bendera-bendera khilafah, masih bebas berkeliaran karena lemahnya hukum di Indonesia hari ini. Hukum di Indonesia belum mampu memayungi Bhinneka Tunggal Ika secara maksimal, belum mampu melindungi bangsa dan negara dari anasir-anasir orang yang menyebarkan paham ideologi yang sangat membahayakan bangsa ini. Ya, harus kita akui, harus kita sampaikan faktanya begitu. Faktanya begitu. Sampai hari ini orang-orang mengkampanyekan begini masih bebas berkeliaran. Negara, polisi tidak sanggup menangkap karena memang belum ada payung hukum yang tegas untuk menjerat orang-orang yang mengkampanyekan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Hanya orang-orang yang menyebarkan ideologi PKI yang menjadi jerat, padahal sama-sama membahayakan bangsa dan negara. Ideologi komunisme juga berbahaya bagi NKRI, ideologi negara agama juga berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara. Mestinya sama-sama dijerat, diberlakukan hukum yang sama tegas. Pokoknya siapapun yang mengkampanyekan prinsip-prinsip bernegara yang bertentangan dengan prinsip negara yang sudah ada hari ini harusnya ditangkap dan diadili. Itu kalau kita mau melaju menuju Indonesia emas, menuju kebangkitan Nusantara tanpa ada sampah peradaban, tanpa ada orang-orang dan kelompok yang akan mengganggu perjalanan bangsa ini. Tapi kalau hukum kita, pejabat kita masih menye-menye, masih membiarkan, masih takut hanya demi jabatan, hanya demi perut saja, membiarkan orang-orang macam ini mempropaganda, memprovokasi publik untuk memakai sistem negara baru, memakai sistem hukum-hukum agama di dalam berbangsa bernegara dibiarkan terus. Kita hanya akan sibuk untuk mengcounter, hanya akan sibuk untuk menghadapi orang-orang model begini. Ya, hari ini mungkin masih aman, tapi siapa menjamin 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Mereka lama-lama gede besar. Kalau sudah sampai kemudian meledak, terjadi perang saudara seperti Suriah, seperti Afghanistan, apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, tidak ada gunanya kalau kemudian hancur oleh perang saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.